Kita ke kabar selanjutnya pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi menahan pengacara Gubernur Papua Lukas NMB Stefanus Roy Rening selama 20 hari ke depan. KPK menetapkan Rening sebagai tersangka perintangan penyidikan kasus Lukas NMB. KPK akan mengumumkan proses penahanan atas saudara tersangka, saudara SR dengan dugaan menghalangi dan merintangi proses penyidikan terkait penanganan perkara tindak pidana korupsi saudara LE, Gubernur Provinsi Papua. Atas temuan fakta-fakta tersebut, selanjutnya tim penyidik KPK melakukan pengumpulan berbagai alat bukti untuk menguatkan dugaan adanya perbuatan merintangi proses penyidikan atau obstruction of justice. Selanjutnya KPK berdasarkan kecukupan alat bukti menetapkan dan mengumumkan pihak yang dipertanggungjawabkan secara hukum yaitu saudara SRR selaku pengacara atau advokat dari tersangka LE. Menjadi bagian dan kebutuhan proses pemeriksaan penyidikan, tim penyidik KPK selanjutnya menahan saudara SRR untuk 20 hari pertama. Sementara itu, Kejaksaan Agung menahan 6 mantan pejabat tinggi dana pensiun di PT Pelindo. Keenamnya diduga melakukan korupsi penggelembungan dana pembelian sejumlah lahan untuk investasi pada PT Pelindo. Setelah menemukan alat bukti yang cukup dengan menetapkan 6 orang tersangka, yaitu saudara Ewi selaku mantan Direktur Utama DP4, saudara KAM selaku mantan Direktur Keuangan DP4, saudara US selaku mantan Manajer Investasi DP4, saudara IS selaku mantan Staf Investasi Sektor Real DP4, dan saudara AHM selaku perantara dalam pembelian tanah. Selanjutnya, tersangka akan ditahan untuk 20 hari ke depan di Rutan Salemba Jakarta Pusat dan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung. Adapun kasus posisi bahwa para tersangka ini secara bersama-sama telah melakukan pembelian sejumlah tanah untuk kepentingan investasi, namun diketahui bahwa pembelian tanah tersebut harganya telah di-markup sehingga menguntungkan pihak tertentu. Pemerintah terus mendesak DPR agar segera membahas rancangan undang-undang perampasan aset. Sebelumnya Menko Polhukam Mahfud MD secara langsung telah meminta Komisi 3 DPR RI agar segera menyelesaikan pembahasan RUU perampasan aset. Begitu-gitu kan bisa dimasukkan ke proses pidana kemudian. Tentu dengan ukuran-ukuran tertentu yang nanti akan ditentukan di dalam undang-undang perampasan aset ini. Nah itu bisa diambil. Gitu. Sekarang ini kita tawar-menawar dulu apa gitu. Sehingga dari 111 triliun yang kami buru dalam waktu setahun ini kami berhasil mendapatkan kira-kira 30 triliun. Oke, Pak Mahfud. Lebih sedikit gitu ya. 30 triliun sekian miliar gitu. Nah, kalau ada undang-undang perampasan aset itu akan lebih mudah menyelamatkan harta negara. Dan ingat bahwa di konvensi PBB juga ya, tentang pemberantasan korupsi, tindakan anti korupsi, itu juga disebutkan di dalam pemberantasan korupsi itu harus juga mengutamakan penyelamatan aset, pengembalian aset gitu.